she said to me, it feels like every time I play with Pretty Privilege, it's like going to the salon. It's like getting prettier every single time. Karena orang-orangnya happy, she became happy. Jadi dia juga keluar-keluar dari main tenis, jadi makin happy, jadi cantik gitu. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR. Jangan lupa buat jaga kesehatan mental, karena kamu sepenting itu. Balik lagi sama aku, Mutiara Maharini, psikolog klinis. Dan hari ini kita bakal ngomongin beberapa olahraga yang lagi ngetren banget akhir-akhir ini. Pasti tau lah ya, padel, ada tenis, yang mengikutilah tren-tren sebelumnya seperti lari, sepedaan, pilates, dan lain-lain. Nah, alasan orang memilih olahraga ini tuh macam-macam. Ada yang karena FOMO, ada yang karena alasan kesehatan, ada yang untuk merawat kesehatan mentalnya. Cuman biar motivasinya tuh tetap kuat, tetap konsisten, itu tuh kadang butuh strategi tertentu, termasuk misalnya nge-track progress kita atau bergabung dengan komunitas. Nah, sekarang kan komunitas nih menjamur banget ya. Nah, kita bakal ngebahas gimana sih suatu komunitas itu bisa benar-benar efektif buat jadi suatu support system. Aku nggak sendiri di sini, ada Kak Syifa Adila, founder dari Pretty Privilege Sports. Hai Kak Syifa, yes. Dan ada Kak Anissa Akselta, seorang psikolog klinis dan juga founder dari Padel XOXO. Hai Kak Anissa. Hai semua. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Pengen tahu banget tentang komunitas-komunitas olahraga ini. Mungkin awal dari komunitas Pretty Privilege Sports dulu. Sebenarnya boleh diceritain sedikit Kak, udah berapa lama? Dan sebenarnya sekarang anggotanya udah berapa banyak atau seberapa rutin lah untuk ada kegiatan? Oke, jadi buat Pretty Privilege itu kita baru running tuh 1 tahun. Actually, we just celebrated our first birthday. Congratulations. Yeah, last July actually kita held a bar pilates session. Terus itu ada 500 anggota sekarang di WA. Wow. Dan ada 2.900 followers on Instagram. At the moment, yeah, it's huge sih gitu. Yeah, it's a growing community sih because it's a public community juga kan sampai sekarang, so everyone can join. Wow, ini kamu kenapa bisa terinspirasi mau membuat suatu komunitas like Pretty Privilege? Sebenarnya I always answer with 2 answers ini gitu. Jadi aku tuh punya answer yang pertama, aku itu punya 3 basic needs aku. Jadi I need my creative needs, social needs, and juga olahraga needs. Jadi aku itu membuat komunitas itu pada dasarnya tadinya supaya aku terpaksa untuk olahraga. Jadi karena aku bikin komunitas, mau gak mau aku hadir dong di komunitas tersebut. Menjebak diri sendiri ya? Menjebak diri sendiri, menjadi host. Dan hostnya harus jago dong, aku mikirnya. Jadi aku memaksa diri menjadi lebih jago daripada the other members. Dan kalau ada member yang lebih jago, aku justru kayak, wah gak boleh, gue harus lebih jago. Ya, maksudnya gitu. ini motivasi yang positif gitu kan? Iya, betul. Dan akhirnya seiring waktu, karena aku pun yang desain the Instagram account, itu jadi my creative outlet. Gitu. Karena harus ngedesain. Iya, karena aku tuh emang basicnya sebenarnya I almost went to art school. Jadi kayak kalau aku nggak bikin art, ada kan ya a psychological explanation, katanya when a suppressed art kid tidak punya creative outlet, dia menjadi sangat depressed kan. Jadi aku bikin community Instagramable gitu, itu sebenarnya supaya aku bisa ada liberty ngedit yang bagus gitu. And then third, itu adalah memaksa aku punya a social life yang bagus, karena aku kan dulu di lingkungan law firm yang nggak bisa bergaul yang agak lebih kaku ya. Dan kayak kita 9 to 5 itu 9 to 5 in the morning gitu. Jadi aku kalau misalnya punya komunitas terpaksa bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Tapi terlepas dari itu semua, the main reason kenapa aku itu bikin Pretty Privilege, karena aku pernah dengar cerita dari mamaku. So she went to hike the Everest once, tapi semua preparationnya tuh sendiri by the way. Tapi pas sudah nyampai base campnya, mamaku terkendala cuma satu hal, yaitu mamaku gak berani ke toilet perempuan sendiri karena ada banyak drunk men. I see. So, mamaku ditemenin community hiking Malaysia, perempuan. Dan setelah aku diceritain seperti itu, aku kayak, oh ini penting gitu ya. We as women, we can do anything by ourselves sebenarnya. But technically,
it's more safer and it feels more uplifting when we do it together kan. Jadi itu stuck with me sih, kenapa aku kepingin bikin suatu komunitas gitu. Wow, ini inspiring banget ceritanya. And one thing yang aku bisa dapetin juga, kamu tahu banget diri kamu ya. Maksudnya kamu butuhnya tuh apa dan kamu actually do something about it. Wow, itu inspiring banget. Dan akhirnya pengalamannya gimana so far dengan komunitas kamu setahun ke belakang? Aku shock sih jujur sebenarnya, karena I always felt like I became a much happier person karena pretty privilege. Tapi ternyata people came up to me and said, you have to keep this up ya. Terus aku kayak, why, this is just a sports community gitu. And then she said to me, it feels like every time I play with pretty privilege, it's like going to the salon. It's like getting prettier every single time. Because karena orang-orangnya happy, she became happy. Jadi dia juga keluar-keluar dari main tenis, jadi makin happy, jadi cantik gitu. Terus aku kayak, oh oke gitu. Kayak setelah aku pikir-pikir, the reason why aku bikin pretty privilege karena aku sendiri membutuhkan komunitas seperti itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku membutuhkan untuk sustain pretty privilege karena orang lain happy karena pretty gitu. Wow. Ini Kanisa mendengarkan ini sebagai psikolog dan juga seseorang yang punya komunitas gitu ya. Itu kakak ngelihat dan merasakan mungkin hal yang sama juga nggak? Bener. Bahkan aku terinspirasi juga ya mendengar ketika kita membuat satu community memang pasti ada suatu landasannya. Dan tadi cara kamu bisa kenal diri kamu dan menyalurkan express your needs ya, karena kan salah satunya adalah kamu juga mau mengekspresikan tadi hobi kamu dan sesuatu yang passionate, itu membuat kamu juga jadi bisa beraktualisasi diri dengan hal ini. Dan bagusnya adalah karena dari kamu membuat klub atau community ini, kamu juga bisa membantu orang. That's the thing ya. Jadi ini sesuatu insight juga sih, karena kadang kita hanya berpikir bahwa bikin community tuh ya hanya sekadar oke, kita making money or something like that, tapi it's more than that. Karena bagaimana cara satu community bisa menginfluence banyak orang, itu yang menjadi salah satu nilai adding value ya Kamari ya, karena benar-benar bisa merubah perspektif banyak orang. Dan akhirnya dari olahraga ini sendiri atau padel ini sendiri jadi punya nilai value yang berbeda, yaitu gimana caranya orang jadi bisa memulai hidup sehat, tapi sekaligus ini jadi sesuatu tempat di mana banyak kalangan muda terutama ya, bahkan mungkin beraneka ragam sekali by the way. Saking beraneka ragamnya itu, I'm the youngest. Oh iya ya. I'm the youngest, sedangkan yang usianya paling tua pernah hit 50. Wow. Dan she doesn't look 50. Dan kayak wow. Terus aku bilang, Kak, you're my role model. Terus ternyata dia bilang, no, pretty is my role model. And I was like, no. Ternyata aduh, suka banget ketika women support women kayak gini ya. Iya, benar-benar. Energinya beda banget. Bener. Dan sebenarnya aku dengerin both of you guys yang punya komunitas ya, itu tuh happy karena sehari-hari ketika ketemu klien-klienku, aku sering banget bilang kayak, kamu coba join komunitas, coba ikut olahraga ini itu, dan maksudnya kalian mewadahi itu gitu. You never know siapa yang ikut karena disuruh psikolognya gitu. Betul. Dan kalian yang membantu mereka, dan aku yakin kita semua pernah ngerasain momen kita lagi ngedown lah ya. Dan emang olahraga itu udah pasti scientifically meningkatkan mood kita, and that sense of belonging in the community powerful banget sih. Oke. Terus aku pengen tahu lebih lanjut tentang si Pretty Privilege ini, Pretty Privilege Sports. Ini berarti olahraganya ada apa aja? Dan kamu kan tadi udah jelasin sedikit background kenapa perempuan semua ya. Nah, aku pengen tahu ada kayak cara-cara atau hal-hal spesifik yang kamu lakukan kah karena ini perempuan semua gitu, yang berbeda mungkin? Kalau hal yang berbeda, aku nggak tahu ya kenapa Pretty Privilege mungkin di mata banyak orang berbeda, karena benar-benar kayak salon. Tapi I think it's just like any other community, but semua pengurusnya kayak myself with the other girls, itu emang I think we're just very happy people that simply by being happy we make other people happy. So people like to be with us karena we're just happy gitu. Kan ada kali ya psychological explanationnya for happy people will not kayak impact negatively on other people gitu. Jadi somehow maybe that is the kind of system that I try to attain, tapi unknowingly. Jadi bukan sesuatu yang kayak aku coba bentuk gitu. Aku nggak mencoba bikin sistem di mana semua orang harus happy. Jadi I try to become happy myself first. Aku datang ke court, ya udah akhirnya aku karena udah pada dasarnya in a good mood, everyone is in a good mood kayak gitu. Untuk olahraganya itu apa? Sebenarnya kita apa aja lagi Kak? Kita tadinya tuh prettyprivilege.tennis. Tapi sekarang kita prettyprivilege.sports karena you name it, I think we've done it all. We've done jemparingan, which is Javanese archery. Baru tahu. Iya.
kita mat Pilates, barre, jadi yoga, pilates, ballet. Terus we've done tennis, paddle. We're gonna do snorkeling karena kita ada wellness retreat. Terus kayak kita more to come and we're open to even hiking, to be honest. Gitu sih. Gila, benar-benar banyak banget ya. Banyak banget. Oke, this is really nice. Dan Kanisa mungkin melihat bagaimana komunitas tuh bisa benar-benar bikin orang ngerasa belong. Mungkin bagi teman-teman KBR di sini yang ngerasa, aduh, mau ikut komunitas nggak ya gitu. Ada kayak secara psikologis penjelasannya nggak, kenapa mungkin penting buat kita join dengan community seperti ini. Oke, jadi teman-teman KBR, seperti yang kita ketahui, join komunitas itu sebenarnya secara psikologis memang bisa meningkatkan sense of belonging kita. Atau mungkin kita jadi ngerasa bahwa kita ini part dari suatu komunitas atau suatu tim gitu ya. Dan ternyata secara psikologis dan juga based on previous research memang mengatakan bahwa ketika kita ada di dalam suatu komunitas, kita jadi lebih semangat buat olahraga gitu ya. Karena kita ngerasa bahwa support system itu penting sekali ya dari segala aspek. Karena olahraga sendirian, ada researchnya mengatakan bahwa olahraga sendirian sama olahraga rame-rame ternyata motivasinya juga lebih, kita lebih merasa bahwa oke, ini kita part of the group gitu ya. Dan kalau memang suatu komunitas itu betul-betul bisa memberikan impact positif seperti yang tadi mungkin diceritakan tentang backgroundnya bisa membuat lainnya happy, itu akan memberikan efek juga ke satu tim itu merasa happy juga. Jadi ketika kita olahraga dalam suatu tim, itu positifnya adalah kita jadi bisa ngerasa happy, kemudian kita jadi bisa merasa kita tersupport nih, ada yang mengingatkan gitu ya Kak Mahari ya, kalau di dalam komunitas kan oke, hari ini kita olahraga gitu. Jadi itu memberikan kemampuan kita untuk bisa punya motivasi internal juga. Kemudian selain itu kita juga jadi ngerasa bahwa kalau yang dilakukan sama-sama ini menjadi sesuatu yang memang membuat kita jadi punya goals bareng-bareng gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya komunitas, meskipun ini memang ibaratnya kita kan mencoba di awalnya ya. Kalau aku lihat sekarang tren sport itu memang seiring berjalannya waktu, cara kita mempromosikan kesehatan itu melalui bagaimana kita bisa membuat olahraga itu jadi fun. Jadi itu ada changing ya, ada changing mindset. Bukan cuma tentang sehatnya. Betul, tentang switch mindset juga ya. Mungkin seiring berjalannya waktu ada sosial media which juga memberikan banyak dampak positif juga ya. Jadi bagaimana caranya kalau dulu olahraga itu atau being healthy itu lebih kepada kita diet gitu ya, atau kita ada misalnya olahraga yang berat-berat gitu, kayak olahraga gym yang ada targetnya gitu, which itu juga bagus dilakukan. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, namanya ada perubahan ya, boleh banget kalau misalnya ternyata memulai suatu olahraga kita mencari funnya dulu gitu. Aku setuju. Betul kan ya? Biar enjoy dulu betul, gitu. Buat enjoy dulu, karena perilaku sehat itu kan butuh step by step ya untuk bisa konsisten. Jadi untuk ada di dalam suatu komunitas, kita happy, kita punya sense of belonging, kita punya support dari orang-orang terdekat, dan kita punya motivasi, hari ini mungkin ketemu teman padelku yang si A nih gitu misalnya, yang kita merasa enjoy atau punya networking baru, jadi kenal, itu membuat kita jadi merasa bahwa ternyata melakukan perubahan gaya hidup sehat itu juga bisa dimulai dari ngerasa fun dan happy gitu. Dan jadinya kalau kita udah rutin, terus mungkin kita lagi nggak mood atau lagi males, kita nggak ikut, kita bisa ditanyain gitu loh, kayak kamu nggak olahraga sih? Bener. Sedangkan kalau kita olahraga sendiri ya siapa yang mau nanyain bener. Jadi ada accountability ya. juga ada di accountability situ. juga. Aku ngerasa accountable harus jago, and therefore aku harus lebih banyak latihan tenisnya, karena aku ngerasa the host needs to be at least capable lah. Kayak what do you mean the host doesn't understand the rules gitu kan? Jadi kayak I try my best to become good at being a host and then good at being the tennis player gitu. Aku mau jadi atlet, cuman aku mau jadi a good tennis player. Masa bisa walk the talk lah ya. Yes. Dan ini kan yang dari tadi kita dengar tuh positifnya ya. Maksudnya komunitasnya tuh positif, bikin ngerasa kayak ke salon, energize, bikin happy dan lain-lain. Tapi sebenarnya kan banyak juga ya netizen yang berkomentar negatif. Bener. Tentang di sisi lain padel, tentang komunitas-komunitasnya, tentang host-hostnya gitu kan. Banyak drama-dramanya juga. Nah, kira-kira menurut kalian, mungkin boleh dari kamu dulu gitu ya, apa sih caranya untuk bikin komunitas ini tetap sehat? Tadi kamu udah spill dikit gitu bahwa it start from yourself, bahwa kamunya tuh emang happy. Tapi selain itu menurut kamu ada hal-hal lain gak yang kamu pelajarin selama setahun kamu berkomunitas ini? Jujur ya, I think in terms of trying to build a healthy community, I genuinely think everything starts within bagaimana hostnya itu membawakan community-nya kemana. Karena
hostnya itu benar-benar mendirect arahnya community itu loh. Pasti kakak ngerasain kan, kalau emang direction dari community-nya itu misalnya cuman Instagramable, it's really going to be just for Instagram, just for show gitu. And whether or not di behind the scene itu positive or negative, maybe they don't care because it's just for show gitu kan. Jadi the way I try to maintain a good support system that is always positive, before getting into the court, I also tell the other members yang internal yang mengurus adalah at least kita smile gitu. Pertama, smiling itu membuat kitanya juga terpaksa menjadi lebih happy. And I think walaupun ya buat beberapa orang itu toxic positivity to force ourselves to be positive, tapi ya why not do it for a couple of seconds and then eventually you become actually happy and then everyone else actually become more uplifted gitu. Jadi mungkin ya mindsetnya itu memang harus dari awalnya itu ini buat bermain bersama, have fun, bukan cuan dari awal atau bukan kayak yang penting gue post. Kalau dari awal udah yang penting gue pedal untuk ngepost, nanti kalau fotonya jelek bete gitu. Nanti komplainnya ke fotografer. Terus nanti take away-nya nanti nggak jadi healthy lagi, nggak jadi pengen untuk pulang-pulang malah bete. Iya, pulang-pulang bete karena gue nggak bisa ngepost. Nah, menurut aku hal-hal kayak gitu itu harus, it's the kind of mindset yang sebenarnya beberapa orang mungkin bisa membuatnya memulai olahraga karena foto-fotonya bagus. Tapi untuk men-sustain olahraga dan badan yang sehat, it's more than a picture. Kayak gitu sih. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Karisa ada tanggapan nggak terhadap netizen yang mungkin punya komentar negatif ya banyaknya? Betul. Tadi aku juga setuju sih. Jadi kita harus tanya dulu why, the reasons ya. Mungkin ini kan memang awalnya from fun ya, being fun di dalam suatu komunitas atau bahkan karena FOMO. Yes, betul. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang kita sering banget mungkin lihat ya Kamari ya, ibaratnya semua orang komentar atau mungkin ada di Instagram yang mengatakan bahwa oke, ikut padel itu FOMO atau yang namanya fear of missing out gitu. Mungkin buat teman-teman KBR saya coba menjelaskan tentang fear of missing out dulu karena kan itu sepertinya cukup awam ya di Instagram, tapi kesannya kan fear of missing out itu seperti ketinggalan, gak mau ketinggalan gitu ya. Cuman kalau dari definisi secara psikologisnya adalah ketika seseorang itu fear of missing out atau yang disebut yang gaulnya namanya FOMO adalah ketika kita misalnya ngelihat kehidupan orang lain gitu ya, dan orang lain itu terkesan mungkin terlihat lebih bahagia atau lebih punya hidup yang happy dan punya achievement dibanding kita. Nah, ketika kita melihat hal itu kita akan cenderung ngerasa kayak aku juga nggak mau nih kayak gini, aku mau seperti kayak orang-orang yang punya level of kebahagiaan yang kita lihat atau kita persepsikan di Instagram. Nah, itu yang disebut sebagai fear of missing out. Kebanyakan berita-beritanya tuh sekarang mengatakan bahwa kalau misalnya paddle itu kan olahraganya cuma bentar, itu fear of missing out, itu cuma orang-orang yang mau FOMO gitu ya. Bener ya Kak Maria, paling kita sering dengar itu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang olahraga ya, kalau tadi kita sempat bicara keniatan seseorang untuk bisa olahraga itu kan background niat atau mungkin keinginannya itu beraneka ragam. Mungkin dari kita memposting kalau kita lagi olahraga, ada mungkin banyak orang yang juga merasa bahwa ini menjadi sesuatu yang menjadi inspirasi buat orang-orang untuk bangun, bangkit, dan juga melakukan small act, yaitu ya mungkin mencoba untuk datang ke court. Karena gak semua orang punya awareness untuk melakukan perilaku sehat atau memulai sesuatu yang baru. Kalau mungkin teman-teman rasakan ya gitu ya, yang paling susah itu kan ketika kita start something new ya. Yes. Jadi sebetulnya ketika kita ngerasa bahwa ada rekan-rekan kita yang mau coba padel dan itu baru, instead of kita bilang itu sesuatu yang FOMO, kita perlu respect bahwa gak semua orang bisa mau melakukan small actions itu. Gak semua orang berani juga sih untuk ngelakuin. Iya. Jadi mungkin memang saat ini adanya sosial media dengan adanya rekan-rekan yang mungkin mulai tertarik padel dan ngepost fotonya atau menunjukkan bahwa mereka olahraga, itu sebetulnya adalah bagian dari motivasi kita juga untuk bisa start the small things itu gitu. Dan selagi itu bisa memberikan sesuatu penguatan atau hal positif yang bisa dilakukan sama orang lain, it's okay untuk melakukan hal olahraga itu sebetulnya. Dan kita juga burn the calories, kita juga keringetan gitu ya. Jadi
Indian bergerak juga betul, sih bergerak ini. juga gitu. Mungkin yang perlu diingat adalah kalau bicara tentang FOMO, kalau memang itu dampaknya untuk kita, bukan kita akhirnya jadi punya perilaku sehat, yaitu berolahraga dengan cara bermain padel, tapi mungkin ketika kita coba dan lama-lama itu menunjukkan simptom-simptom yang gak enak, atau mungkin kita jadi ngerasa aduh anxious nih kalau hari ini gak ikut komunitas gitu misalnya. Foto yang gak bagus. Betul, atau kayak Kalau kalah terus. ya betul. Jadi kita perlu perhatikan juga ada faktor-faktor lain. Instead of kita bilang bahwa enggak orang itu FOMO, coba deh kita lihat apa yang terjadi di diri kita atau mungkin yang terjadi di orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi ketika ada orang yang main pedal terus kita nggak ikut, nggak main saat ini, kita jadi ngerasa aduh harusnya main. Sementara kita perlu sekali melihat resources kita saat ini. Kalau memang hari ini kita ngerasa bahwa oke, aku capek banget kerja, memang olahraga dan salah satunya dengan bermain padel itu bisa meningkatkan hormon dopamin kita ya, kita seeking dopamin gitu misalnya. Tapi permasalahannya adalah kita juga perlu consider tentang diri kita. Let's say hari ini kita udah sangat pack jadwalnya, lagi capek dan memang lagi nggak fit, it's okay untuk nggak apa-apa gitu. Atau mungkin ternyata Padelnya nggak kemana-mana nggak gitu kemana-mana kan. gitu. Jadwalnya masih ada minggu masih depan. ada minggu depan gitu. Atau mungkin ternyata kita consider bahwa kalau nggak main padel kita ngerasa bahwa aduh nggak bisa foto bareng gitu. Atau mungkin ngerasa bahwa iya fotonya buruk gitu misalnya. Jadi ada dampak-dampak negatif itu yang kita perlu reconsider. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba olahraga baru atau mulai konsisten dengan suatu olahraga baru, salah satunya adalah padel, kita harus bisa tahu juga ini hal yang kita suka nggak ya, dan kita jadi punya genuine intrinsic motivation gitu, kayak ini adalah sesuatu yang emang kita suka, ini fit in nggak ya sama saya, karena menurut aku segala macam olahraga itu juga perlu melihat kecocokannya gimana gitu. Ada yang usah mungkin dipaksain juga. betul nggak usah dipaksain. Mungkin kalau ternyata dari main padel kita jadi merasa bahwa oke, kayaknya aku lebih prefer tenis nih gitu ya, karena itu salah satu olahraga raket juga dan ya olahraga timing ya, sama-sama olahraga timing itu juga kita perlu lihat. Jadi instead of ketika kita bicara ada orang main padel kita bilang mereka FOMO, lebih baik coba deh ketika kita support, kita hargai, dan ketika ada seseorang yang mungkin lagi coba olahraga padel gitu ya, yang perlu kita lakukan juga ketika kita mau coba juga kita perlu lihat nih ini bener fit in gak ya sama saya, sesuai resources saya atau enggak, dan mungkin kita bisa reconsider kayak oh ini ternyata beneran bikin fun, oh ini lebih banyak bikin aku mungkin jadi capek, atau mungkin ini jadi sesuatu yang sebenarnya bisa aku lakukan secara konsisten. Itu sih sebenarnya. Jadi kita perlu lihat resources fit in atau enggak supaya ini jadi sesuatu langkah kecil yang mungkin kita bisa lakukan dengan main padel ya, salah satu jadi pola perilaku healthy lifestyle yang mau kita punya ke depannya gitu. Jadi kalau di awal-awal karena FOMO it's okay, nggak ada yang salah Nggak gitu salah ya, kok. semua Nggak orang salah. wajar merasakan FOMO dan bahkan itu adalah cara marketing gitu. Betul, zaman Jadi sekarang. kayak nggak usah merasa bersalah karena ikutan karena FOMO, tapi setelah udah lakuin beberapa kali mungkin bisa take time untuk refleksi diri Betul. juga. Betul. Mungkin sesuai value aku atau enggak, Bener. aku beneran suka Atau atau enggak, enggak, iya. dan nggak usah dipaksain juga. Bener. Mungkin satu hal ini personal sih buat aku, sejak ikut tenis ataupun padel gitu ya, dan komunitasnya adalah belajar juga bahwa menang dan kalah dalam game itu nggak seserius Nggak, itu. betul. Yeah, it's not that serious. Iya. We're not trying to be athletes. Iya, dan kayak kita tuh ambi untuk skill kita sendiri, nggak harus jadi ngerasa oh gue harus yang selalu paling jago, Betul. atau ngerasa kayak minder banget. Ini jadi kayak safe space dan playground untuk kita explore hal-hal yang bahkan mungkin Betul. kita beginner banget loh, Iya. mulai dari nol It's banget okay. loh. Tapi ternyata seseru itu untuk trial and error dan find out bahwa ada banyak hal lain yang bisa kita dapetin. Betul, bisa kita coba. Nah mungkin aku boleh nggak Kak Yes. Hari ngasih kayak salah satu insight gitu. Jadi ketika kita lagi coba new sports ya, misalnya let's say kalau hari ini kita lagi full bahas tentang padel. Padel itu kan sebenarnya olahraga raket ya, olahraga timing ya. Kalau kata orang-orang padel tuh masalah kita sabar timing ya. Nah salah satu yang bisa membangun teman-teman KBR nih misalnya punya motivasi gitu ya. Kalau kita mau sustain dalam melakukan suatu olahraga, bisa juga dilihat ketika kita melakukan olahraga ini apa sih dampaknya perasaannya di kita, atau moral lesson dari olahraga ini tuh apa sih. Kalau dari aku main padel itu sebagai seorang psikolog juga ya, dan aku juga mungkin pernah ngasih tahu ke pasien dan klien-klien aku adalah ketika kita main olahraga raket itu adalah momen dimana kita mindful, atau mungkin kita jadi fokus sama here and now dan belajar sabar. Nah, Karena setuju, raket setuju. itu olahraga timing. Yes, Kalau yes. kitanya anxious,
kalau kitanya ngerasa aduh gue harus masukin tuh ya, bikin skor gitu ya, itu tuh kita akhirnya akan cenderung merasa tuh pengen langsung mukul gitu. Jadi ketika kita melakukan atau mungkin trying sport ataupun apapun hobi baru, kita perlu lihat juga meaningnya di balik itu apa. Oke, main tenis dan main padel atau main apapun olahraga yang berbau raket gitu ya, ini adalah melatih aku sabar dan juga mindful. So kita juga perlu lihat key points-nya ketika ngelakuin suatu sport yang kita lakukan. Nah itu mungkin bisa jadi reconsider, oke ini fit gak ya, dan satu hal yang bisa bikin aku beneran happy gak ya gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan juga. Bener-bener banget. Ini aku jadi inget salah satu kata coachku adalah kayak lihat momen ketika raketnya ketemu bolanya. Karena kita sering banget fokus ke hasilnya, pengen ke court kiri atau court kanan. Kita gak merhatiin pas bolanya justru kena gitu kan. Dan menurutku itu reflection banget sih tentang kita yang suka fokus sama hasilnya, tapi gak mau mindful dalam prosesnya. Dan yang suka buru-buru tuh kelihatan banget. Jadi kan ternyata olahraga yang kata orang-orang itu FOMO gitu ya, padahal itu bisa jadi proses untuk bisa kita kenal diri kan gitu sebenarnya. Dan mungkin ini bisa ngebantu kita di menghandle pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi kalau kerja jadi lebih sabar, we never know ya dampaknya apa. Jadi salah satu sports ini banyak banget manfaatnya yang bisa kita lakukan dan kita applicablekan di dalam kondisi sehari-hari sebenarnya. Gitu. Dan ketika kita dapat feedback negatif gitu, mungkin karena kita udah biasa kalah gitu kan kalau main tenis atau main padel, kayak oh ya udah, it's just another thing gitu loh. Besok juga bisa coba lagi dan coba lagi. Betul. Terakhir banget mau nanya, karena ini kita cewek-cewek ya, dan ngomongin cewek-cewek yang berolahraga, kira-kira dari kalian ada tips nggak untuk para cewek-cewek teman-teman KBR yang mau olahraga tapi mungkin karena mereka perempuan ngerasa ada ketakutan tertentu atau batasan tertentu, gimana biar olahraga sebagai perempuan bisa aman dan nyaman? Mungkin yang mau dari siapa dulu? Dari kamu dulu gak apa-apa. Tips ya kak. So here's the funny story. Kenapa aku juga awalnya bikin Pretty Privilege itu, probably one day before aku bikin Pretty Privilege, I was doing a mabar session with mixed genders. And then one of the guys said to his friend, targetin mbaknya aja karena cewek. Wow. And that's when I knew I'm gonna make Pretty Privilege. That's when I knew, because I felt like he was only trying to kayak menilai levelku based on the fact that I was a woman. I am a woman. Bukan karena emang dia udah ngeliat level aku. By the way itu belum yang kayak mulai gitu loh. Jadi di situ mungkin itu petty offense yang I took personally. Lalu aku bikin a 1 year long community setelah itu. Positif ya tapi Positif ya dengan semua culmination of other factors ya. Karena hal itu terjadi, aku benar-benar udah belajar to shut things out yang kayak gitu. Jadi aku udah tahu sekarang ngapain aku dengerin yang kayak gitu. Kayak my God say I'm actually good at this, so why should I listen to him? Terus aku bikin this community, and then these other girls juga uplift me, bilang kayak you're actually not that bad gitu. Kayak whoever said to target you is just nonsense gitu. Jangan bikin itu membuat kita jadi down. Dan benar-benar kayak yaudah aku shut down the noise. Aku udah sadar diri aja sih, ternyata aku okay with myself, and other people juga ternyata okay with the presence of me in the community. So why should I bother? Itu in itself created a safe space, gak cuma untuk members aku, tapi untuk aku ternyata. Jadi akunya ngerasa aman loh di Pretty Privilege. Padahal kayak sebagai foundernya it's a given gak sih, harusnya aku ngerasa aman. Tapi tiap kali aku main sama anak-anak Pretty, I don't worry at all. Kayak aku benar-benar kayak shut down, kayak I don't even have to think whether or not aku bakal dijudge. Aku udah, it's a given that people are gonna be happy di situ. Jadi kalau menurut aku ya tipsnya untuk perempuan, try to learn how to not take everything personally. Sometimes whatever they say is just noise. To me it's just noise karena it doesn't have any merits. Gitu. Apalagi in the court, kadang orang tuh ngomong-ngomong kayak gitu karena emang emosi atau emang kayak competitive for no reason. Apalagi kan kalau misalnya kita mixed genders, we sometimes don't even know our opponents gitu. Jadi just try to learn how to filter the word in the court dan juga in your real life. Karena benar, belajar olahraga di lapangan itu jadinya dibawa in real life. Semakin kamu mendengarkan bad feedback, nanti kamu jadinya fokus di bad feedbacks only. Padahal ada good feedbacksnya juga. Everything that you learn in your life, whether from sports or not, itu bisa jadi key takeaways in your everyday lifestyle gitu. Jadi aku sih tipsnya for other women, coba olahraga bukan karena mendengarkan kata orang lain, atau karena misalnya kamu di sports ini dibilang kamu lebih cocoknya ini deh karena kamu jelek di sini. You know what? If they say it's FOMO, just try everything all at once dulu aja. Nanti you'll have your own calling and you'll know when gitu. Kayak gitu sih menurut aku. I love that.
It's about trusting your gut Yeah, ya. trusting your gut, intuition. Dan bukan dengerin lah apa kata orang Yes. lain gitu. Yes. Yang olahraga kita ya kan. Kan badan kita, yang sehat kita ya FOMO ya kita. Cuman yang sehat kita. Gitu. Positif ya. Terus kalau Kanisa gimana? Oke, kalau dari aku ya, based on research juga mengatakan bahwa katanya kalau woman sama woman, maksudnya pertemanan perempuan, which itu mungkin salah satunya adalah engaging in community yang mungkin isinya perempuan, main padel, itu bisa meningkatkan life satisfaction atau kepuasan hidup kita. Kita juga jadi bisa ngerasa punya emotional well-being dan juga perasaan bonding yang baik. Jadi ternyata kalau perempuan sama perempuan itu saling nge-support, ternyata impact-nya besar banget sama gimana sih cara kita viewing ourselves dan juga merasa puas dalam kehidupan in every aspect, which kita jadi bisa ngerasa produktif. Nah, bagaimana caranya komunitas ini dengan yang isinya perempuan ini satu sama lain, instead of kita mungkin memberikan persaingan gitu, karena ada possibility juga kita jadi ngerasa bersaing ya. Kayak mungkin kita ngerasa bahwa oke, kalau misalnya aku ke court ini yang mungkin courtnya terkenal, kayak aku harus dandan, tapi mungkin yang kita pikirin adalah untuk orang lain gitu. Padahal mungkin ya kita yang main paddle ya kita pengen show ourselves the best that we can, ya it's okay untuk kita bisa bikin happy karena diri kita sendiri gitu. Jadi bukan karena kita ngerasa bahwa oke, ini tim kita cewek semua, aku yang harus paling tampil show gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa apapun motivasi yang kita inginkan untuk bisa berolahraga itu karena diri kita sendiri, dan memang karena kita tahu value diri kita apa gitu. Karena kita dengan kita bisa berpenampilan yang terbaik yang menurut kita lakukan, itu adalah salah satu cara kita respect ke diri kita sendiri. Dan the way orang-orang di sekitar kita, mungkin kalau di sini adalah kita cewek-cewek gitu ya, bisa respect, bisa menghargai, dan juga mungkin bisa kasih positif feedback gitu ya. Kita bisa saling mungkin kayak kayak you look great today gitu, atau mungkin kita bisa saling ngasih semangat, afirmasi positif gitu ya. Itu betul-betul bisa memberikan rasa positif juga ke diri kita. Selain karena memang tadi kalau basically memang pertemanan perempuan dan perempuan ini bondingnya memang bisa ngasih banyak sekali manfaat sih. On a deeper level yang I don't think the men understand. Iya benar. Karena memang benar-benar cara kita mengafirmasi itu bisa ngasih impact positif banget. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai di dalam satu tim yang isinya perempuan ini yang sebetulnya kita perlu betul-betul bisa punya bonding dan hubungan yang sehat, malah jadi sesuatu yang mungkin jadi lebih ke body shaming atau hal-hal yang itu yang mungkin berdrama. Berdrama. Itu kita perlu lihat lagi bahwa ini sebenarnya adalah salah satu ajang positif, atau mungkin ada salah satu komunitas yang bisa banyak hal positif. Jadi disarankan ya, atau tidak boleh gitu ya, untuk bisa mengarahkan ke hal-hal yang mungkin ya tadi jadi kayak body shaming, atau mungkin kita jadi ngerasa kompetitif dan lainnya. Kita perlu lihat juga why, kenapa kita mau ngelakuin padel ini. Kita pengen show the best that we can karena memang diri kita sendiri. Jadi itu sih kalau buat perempuan-perempuan, karena siapapun gitu ya, woman support woman ini penting banget secara psikologis. Memang betul-betul ngasih impact positif. Dan bagaimana kita bisa, poinnya adalah respect ya. Kalau yang aku lihat itu gimana kita bisa respect satu sama lain, kita bisa dukung satu sama lain, dan ini adalah hal yang kita lakukan buat sama-sama kesehatan yang lebih baik gitu, ke arah ya well-being. Jadi nggak cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental yang lebih baik, seperti itu. Yes. Betul. Jadi teman-teman KBR yang masih ragu untuk join tenis, padel, komunitas apapun itu, karena ngerasa aduh ntar takut dibilang FOMO doang gitu lah. Silahkan FOMO dan coba lihat betapa positif impact dari komunitas dan dari berolahraga dan dari supportnya. Also dari perubahan mindset yang kita bisa dapetin selagi playing in the game. So aku rasa thank you banget. Udah cukup hari ini. Pengen sih ngobrol langsung berjam-jam ya tentang ini, gak habis-habis. Tapi aku rasa insight-nya dapet banget bahwa berolahraga dan berkomunitas masing-masing ya, sendiri-sendiri aja udah oke banget, apalagi berkomunitas yang sama-sama ngelakuin olahraga. Dan women support women lagi. Itu udah gong banget ya, 3 in 1. Jadi silahkanlah yuk teman-teman KBR, kita olahraga bareng-bareng, berkomunitas, dan have fun, enjoy it. Ingat ini untuk kesehatan dan kebahagiaan kita, bukan lagi nyari prestasi apa gitu ya. So have fun and thank you so much Kanisa and Kak Syifa. Thank you so much teman-teman KBR juga. Yes, so thank you teman KBR yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bisa didengerin di YouTube KBR Media, bisa di website KBR ID, dan juga bisa di Spotify. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye-bye.